Sahabatku bernama Takut. Fanny tidak pernah tahu mengapa makhluk yang satu ini ia sebut dengan si Takut hadir dalam kehidupannya dan terus-menerus mengikutinya sampai-sampai ia tidak berani pergi keluar rumah, bertemu dengan teman-temannya dan berbicara dengan orang baru. Suatu hari, Fanny memutuskan untuk pergi keluar rumah dan bertemu dengan teman-temannya. Namun, ketika hendak membuka pintu, ia malah termangu. Dilihatnya si Takut sudah berdiri di depannya. Tinggi sekali, hampir setinggi menara. Sambil tertawa, si Takut berkata, "Kamu tidak boleh keluar. Kamu tahu nggak apa yang bakal terjadi kalau kamu bertemu dengan orang-orang yang tidak kamu kenal? Kamu bakal ditertawakan dan diremehkan oleh mereka. Apalagi langit di luar sekarang sudah gelap gulita. Sebentar lagi bakal turun hujan. Kalau petir sambar menyambar, kamu bisa mati kesambar petir. Lebih baik tidak usah pergi saja." Fanny mendengarkannya, walaupun ia mencoba untuk berdebat dan mengabaikannya. Namun ujung-ujungnya ia memutuskan untuk setuju dengan si Takut. Hari berikutnya ia bangun dan bertekad untuk menikmati hangatnya matahari pagi di luar rumah. Namun lagi-lagi si Takut sudah menghadangnya di depan pintu. Kali ini ia bukan hanya berdebat, malah berkelahi untuk bisa melewati pintu. Setelah berjam-jam berjuang mati-matian, akhirnya ia kelelahan sehingga ia memutuskan untuk tidak jadi pergi lagi. Hari berikutnya lagi, setelah bangun, ia berencana untuk pergi ke kebun bunga. Dan seperti hari-hari kemarin, si Takut sudah menunggunya di depan pintu. Namun kali ini ada yang berbeda. Si Takut tidak terlihat garang seperti biasanya. Fanny lalu memukulnya hingga membuat si Takut sedikit terhuyung. Kesempatan ini tak disia-siakannya. Didorongnya si Takut hingga tersungkur. Lalu ia lari menerobos pintu. Larinya kencang sekali, seperti petir. Akhirnya ia bertemu dengan teman-temannya, bercanda dan berfotoria sambil menikmati cantiknya bunga-bunga yang sedang bermekaran. Esoknya, ia lakukan hal ini lagi. Begitu juga dengan esoknya lagi, tanpa pernah memikirkan si Takut lagi. Tampaknya, si Takut sudah lenyap dari benaknya untuk selama-lamanya. Namun kemudian di hari keempat, ketika Fanny sedang berjalan-jalan di hutan pinus, tiba-tiba ia melihat seekor beruang besar berlari menuju ke arahnya, menggertak dan menggeram. Ia berdiri terpaku, terkesiap oleh teror ini. Lalu, entah dari mana datangnya, tiba-tiba si Takut menampakkan diri lagi. Ia memeluk tubuh Fanny, lalu menariknya untuk berlari sekencang-kencangnya. Fanny merasakan seolah-olah si Takut membimbingnya melarikan diri dari si beruang. Ketika tiba di rumah, Takut berkata, "Aku sudah bilang kan, bahwa hal buruk seperti ini bisa saja terjadi ketika kamu keluar rumah. Sebaiknya mulai sekarang kamu dengarkan saran-saranku." Fanny mengiyakan dan pagi harinya ketika bangun, ia melihat si Takut berdiri setinggi pintu rumah dan terkesan mengintimidasi. Dengan ragu-ragu ia mendekat dan berkata, "Hei Takut,
Mengapa kamu berubah menjadi besar lagi dan terkesan mengintimidasi?" Takut menjawab, "Kamu mesti belajar berkompromi dengan diriku setiap hari. Kamu juga mesti belajar untuk membedakan kapan saatnya kamu membutuhkanku dan kapan saatnya tidak." Ya, aku paham sekarang," kata Fanny. Dan tepat ketika Fanny mengakhiri kalimat ini, dilihatnya tubuh si takut tiba-tiba menyusut seukuran liliput, duduk bersila di lantai. Lalu Fanny memungut dan memasukkannya ke dalam kantong bajunya dengan hati-hati. Fanny tidak pernah tahu mengapa si takut bisa hadir dalam kehidupannya. Namun sekarang ia bisa menerima kehadirannya dan bahkan mengantonginya, karena ia tahu bahwa ia bisa memanggilnya kapan saja saat memerlukannya. Upaya memerangi rasa takut yang sesungguhnya merupakan respon alami manusia jarang bisa menelurkan hasil yang positif. Justru rasa takut ini harus dijadikan sahabat dan disikapi sebagai pendorong sukses, seperti yang dilakukan Fanny di atas.